Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Anggarmadi dengan NIM 2111527.001. Saya berasal dari kelas 01, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan tugas besar saya. Sebelum itu, dosen pengampu pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman adalah Profesor Surya Afnarius, PhD. Program Kedai Telur Sejahtera. Ini merupakan program yang saya buat. Saya akan menjelaskan skenario program ini. Sebelum kedai dibuka pada pukul 6 pagi, terlebih dahulu memastikan persediaan telur di gudang. Persediaan telur mula-mula secara default adalah 1000 butir. Apabila persediaan tersebut kurang dari 100, maka persediaan telur di gudang akan dipenuhkan kembali menjadi 1000 butir. Setelah telur itu dipisahkan menjadi dua buah jenis, yaitu telur biasa dan telur super, di mana telur super ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada telur biasa. Telur yang telah dipisahkan akan langsung disusun ke dalam sebuah rak yang telah disediakan. Telur yang telah disusun di rak ini adalah telur yang siap untuk dijual. Setelah itu kedai dibuka. Apabila ada pelanggan yang ingin membeli telur, terlebih dahulu pelanggan tersebut menyebutkan nama pelanggan tersebut dan jenis telur yang ingin ia beli. Setelah itu pelanggan dapat membeli telur sesuai dengan kebutuhan. Dalam membeli, pelanggan dapat membeli per butir atau per kilo. Setelah menentukan jumlah telur yang akan dibeli, pesanan akan segera diproses. Pada tahap ini, data nama pelanggan, jenis telur yang dipilih, jumlah telur yang dibeli, dan harga total akan disimpan ke dalam dalam suatu array yang akan ditampilkan pada program di riwayat pesanan. Kemudian pelanggan membayar sesuai dengan total harga dari pesanan yang ia lakukan dan pemesanan selesai. Setelah itu pada pukul 17.00 kedai ditutup dan admin dapat melihat riwayat transaksi dan total pendapatan pada hari itu. Selain riwayat pesanan, selain itu admin juga dapat melihat riwayat pesanan berdasarkan nama pelanggan dengan menginputkan nama pelanggan pada kolom pencarian. Nah, itu dia tadi skenario programnya. Untuk lebih jelasnya akan kita lanjutkan dengan demo program. Baiklah, berikut ini adalah tampilan program kedai telur ayam sejahtera ketika pertama kali dijalankan, di mana pada kondisi defaultnya, kondisi awalnya, setiap button pada program ini dalam keadaan inaktif. Ketika kita ingin memulai program, maka kita harus menekan menu mulai. Maka menampilkan pesan selamat datang di kedai telur sejahtera dan persediaan telur dipenuhkan. Selanjutnya, combo box dan button susun akan diaktifkan. Selanjutnya kita memilih metode susunan. Metode susunan ini diasumsikan seperti cara yang kita lakukan dalam menyusun telur ini ke dalam rak. Di sini kita memilih pada queue, stack, ascending, descending. Queue ini berarti seperti kita ingin menyusun telur ini tapi di bagian atas terlebih dahulu. Kemudian stack kita menyusun dari bawah. Ascending kita mengurutkannya. Ascending dan descending inilah kita mengurutkannya dari yang terbesar ataupun yang dari yang terkecil. Jadi kita memilih yang Q. Kita inputkan telur yang ingin kita susun di rak. Semisal pertama 30. Kemudian 25. Selanjutnya 75. 20. 100. Dan 50. Ketika jumlah telur dalam rak ini sudah mencapai 300, maka akan ditampilkan pesan kapasitas rak sudah penuh.
yang telah kita susun tadi akan ditampilkan pada list box dan totalnya akan ditampilkan di sini. Selanjutnya kita ingin menyusun telur super. Setelah kita isi bagian awal 75, setelah itu 50, 25, 30, 70. Kapasitas sudah penuh. Setelah kedua rak ini sudah penuh, maka selanjutnya kita akan dapat melakukan penjualan. Ketika ada pelanggan yang ingin memesan, ia akan memasukkan nama pemesan dan jenis telur yang ingin ia beli. Misal pada pemesan pertama yang akan memesan adalah seorang bernama Sukma yang membeli telur biasa. Jumlah telur yang ia beli adalah sebanyak 15 butir. Kemudian ditekan hitung. Setelah ditekan hitung, maka total harga akan ditampilkan, jumlah telur akan ditampilkan, dan button proses akan diaktifkan. Jika pembelian ingin dilanjutkan, maka kita akan dapat dengan menekan tombol proses, atau ingin membatalkan dapat menekan button clear. Misal kita ingin proses, perhatikan sebelumnya di sini persediaan telur pada rak adalah 30 pada bagian atas. Karena ingin membeli 15, maka seharusnya nanti 30 dikurang 15 jadi 15. Kita proses, harga akan ditampilkan, persediaan telur berkurang menjadi 15, dan kita lakukan pembayaran. Transaksi berhasil, dan riwayat pembelian ataupun riwayat pemesanan akan ditampilkan dalam list box, dan status sukses yang artinya pembelian telah dibayar. Kita lanjut ke pembeli berikutnya, semisal Budi beli telur biasa sebanyak 5 kilo. Kita hitung, harga akan ditampilkan, kita proses, persediaan telur berkurang, kita bayar. Tersebut kita ulang sebanyak sesuai dengan pemesan. Kita hitung, kemudian kita proses, dan kita lakukan pembayaran. Seperti ini. Kalau apabila uang yang dibayarkan tidak cukup, kita tambah lagi. Transaksi berhasil. Kemudian Sukma kembali datang ke kedai untuk membeli telur sebanyak 3 butir, dan ditambah lagi ia juga membeli 5 kilo telur. Kemudian dihitung sebanyak 78 butir telur. Kemudian kita proses. Ternyata sebelum ia membayar pemesanan ini, ia juga ingin memesan telur super. Maka kita bisa memesan telur super. Misalnya ia memesan 3 kilo telur super. Kita hitung totalnya 36. Kita proses. Maka pada riwayat pembelian akan ditampilkan kedua pemesanan, dan harga total adalah akumulasi dari harga telur biasa dan telur super yang ia pesan. Selanjutnya kita lakukan pembayaran. Transaksi berhasil. Semisal Budi kembali memesan, dia membeli telur biasa sebanyak 10 kilo. Kemudian kita hitung, telur yang tersedia tidak cukup karena 10 kilo telur biasa sama dengan 100 butir. Sementara yang tersedia dalam rak yang tersisa hanya 87, maka akan ditampilkan pesan telur yang tersedia tidak cukup. Maka ketika kita tekan button OK, maka kita dapat melakukan kita menyusun kembali telur dalam gudang untuk disusun ke rak. Setelah kita susun 13, 20, 50.
5, 5, dan kapasitas rak sudah penuh kembali. Selanjutnya kita dapat menghitung pembelian dari Budi sebanyak 100. Selanjutnya kita dapat meneruskan pemesanan yang dilakukan oleh Budi dengan menekan button hitung. 10 kilo telur, artinya yang 1 kilo sama dengan 15 butir, berarti 10 sama dengan 150 butir. Maka totalnya adalah 50 butir dengan harga 250.000. Maka kita dapat melakukan proses dan melakukan pembayaran. Misalkan ada Benny membeli telur biasa, telur super banyak 5 kilo, 60, kita proses, kita lakukan pembayaran. Kemudian ada Lia yang membeli telur biasa banyak 5 kilo, dihitung, proses, 300, dan lakukan pembayaran. Selanjutnya Angga kembali memesan telur biasa sebanyak 5 kilo, 5 butir ditambah dengan 3 kilo. Kemudian diproses dan dibayar. Kemudian ada pemesan baru yang memesan 30 butir. Sama seperti kasus sebelumnya di mana persediaan telur pada rak tidak mencukupi untuk melakukan proses pembayaran, maka kita akan mengisi kembali. Persediaan telur kurang dari 100 butir. Maksudnya adalah persediaan telur di gudang sudah kurang dari 100. Maka akan menampilkan pesan persediaan telur kurang dari 100 butir. Maka kita harus mengisi ulang kembali telur pada gudang ini dengan menekan button isi ulang ini. Setelah kita button, persediaan telur pada gudang kembali dipenuhkan dan kita dapat melanjutkan untuk mengisi gudang ini. Kemudian kapasitas rak sudah penuh dan kita dapat melanjutkan pemesanan dari Madi. Kita hitung dan kita bayar. Ketika semisalnya toko telah tutup dan admin ingin melihat riwayat pembelian, dapat dilihat dari group box riwayat pembelian. Akan ditampilkan seluruh pembelian yang dilakukan beserta nama pemesan, jumlah telur biasa, telur super, harga total. Namun jika admin ingin melihat harga pembelian berdasarkan nama pelanggan, maka dapat dicari nama tersebut di sini dan menekan button cari.
Misal kita ingin mencari nama angka, kemudian kita klik button cari, maka pada form baru akan ditampilkan hasil pencarian, nama pemesan, dan riwayat pesanan. Karena di sini Angga melakukan 2 kali transaksi atau 2 kali pembelian, di mana pertama ia membeli 45 butir telur biasa, dilanjutkan dengan 50 butir telur biasa. Kemudian untuk kembali ke form, kita dapat menekan button kembali, dan jika ingin mengakhiri program dapat menekan button keluar. Misal kita tekan kembali. Selanjutnya kita ingin melihat nama Sukma. Kita lihat pada riwayat pembelian di sini, Sukma melakukan pemesanan pembelian sebanyak 2 kali, nomor 1 dan 4. Kita coba cari Sukma. Cari. Sesuai dengan pada riwayat tadi, Sukma melakukan 2 kali transaksi. Kembali. Kita juga sebelum kita keluar dari program ini, kita juga bisa melihat total pendapatan hasil dari penjualan pada hari itu. Jika kita tekan pendapatan, maka di sini akan ditampilkan pada form baru total pendapatan pada hari itu, yaitu jumlah dari harga total ketika pembelian ini dan jumlah telurnya berdasarkan jenis telur. Di sini terlihat sebanyak 508 telur biasa terjual dan 96 telur super terjual. Di sini semisal kita ingin menutup program, kita menekan keluar. Dan program selesai. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan codingan dari program yang telah saya buat. Pertama, di awal bagian atas header dari codingan saya akan mendeklarasikan beberapa variabel. Selanjutnya, pada menu mulai, saya membuat codingan selamat datang, kemudian mengaktifkan button 2 dan button 3, kemudian mengaktifkan combo box 2, kemudian menonaktifkan edit 1, kemudian mengisi variabel stok menjadi 1000 dan menampilkannya pada edit 1. Selanjutnya baru menampilkan pesan bahwa persediaan telur telah dipenuhkan. Selanjutnya pada codingan ini speed button, itu kita edit 1, kita nonaktifkan, kemudian mengisi stok menjadi 1000 dan menampilkannya pada edit 1. Kemudian menampilkan pesan persediaan telur telah dipenuhkan, kemudian speed button akan dinonaktifkan. Selanjutnya codingan pada susun. Di deklarasi input biasa, variabel input biasa sama dengan string to integer dari edit 3 teks, atau nilai yang dimaksudkan dari ke edit 3 akan disimpan pada input biasa. Kemudian dilakukan percabangan. Jika stok dikurang input biasa kurang dari 100, maka akan menampilkan pesan persediaan telur kurang dari 100 butir. Kemudian speed button akan diaktifkan. Else, jika tidak, integer cbb2, combo box 2, variabel lokal dari mendeklarasikan variabel lokal cbb2 sama dengan combo box 2 item index sebagai indeks dari combo box 2. Kemudian telur biasa sama dengan input biasa ditambah telur biasa. Kemudian akan ditampilkan pada edit 5 dengan codingan edit 5 teks telur sama dengan telur biasa. Kemudian stok akan dikurangi, stok sama dengan stok dikurang input biasa. Kemudian stok tersebut akan ditampilkan pada edit 1 dengan codingan edit 1 teks stok. Kemudian kursor akan diarahkan pada edit 3 dengan codingan edit 3 set focus. Dan combo box 2 akan dinonaktifkan. Kemudian kita menggunakan switch case untuk combo box 2. Case 0, codingan untuk susunan. Kita array ambil biasa X sama dengan input biasa. Kemudian list box akan dibersihkan dan menggunakan perulangan for dari integer J sama dengan 0 hingga J kurang dari X.
dan J increment. Lalu list box item add ambil biasa J yang bertujuan untuk menampilkan isi dari list box isi pada array ambil biasa pada list box 1. Selanjutnya X ditambah 1 dan N ditambah 1. Kemudian break untuk menghentikan switch case dan dilanjutkan ke selanjutnya untuk codingan case satunya, codingan tumpukan. Ambil biasa X sama dengan input biasa, kemudian list box 1 di-clearkan, kemudian sama seperti sebelumnya dengan melakukan perulangan for. Hanya saja di sini integer J sama dengan X dan J besar dari sama dengan 0 dan J decrement. List box 1 item add ambil biasa J dan X plus plus dan N plus plus. Selanjutnya break untuk menghentikan switch case untuk case CBB2 ini. Untuk case 2-nya codingan pengurutan ascending. Pertama kita deklarasikan integer index dan temp. Lalu perulangan for dari i sama dengan 0 sampai selama i kurang dari sama dengan n dan i increment. Di dalamnya kita membuat percabangan if jika ambil biasa indeks i lebih besar dari input biasa, maka item index maka variable index akan sama dengan i dan kita break. Jika tidak, ambil biasa indeks i sama dengan 0. Jika ambil biasa indeks i sama dengan 0, maka item index sama dengan i. Setelah itu perulangan for lagi. Integer i sama dengan n selama i besar dari sama dengan indeks dan i decrement. Temp sama dengan ambil biasa indeks ke i, ambil biasa indeks ke i sama dengan ambil biasa indeks ke i tambah 1, kemudian ambil biasa indeks i tambah 1 sama dengan temp. Selanjutnya array ambil biasa pada indeks ke sesuai dengan nilai variabel indeks sama dengan input biasa. Kemudian list box 1 akan dibersihkan dan n akan bertambah 1. Perulangan for dari i sama dengan 0 selama i kurang dari n dan i increment. List box 1 item add ambil biasa indeks ke i untuk menampilkan ambil biasa variabel array ambil biasa pada list box 1. Kemudian x bertambah 1. Break untuk menghentikan switch case. Untuk codingan case ketiga atau descending, perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari n dan i increment. Percabangan if ambil biasa indeks i kurang dari input biasa, maka indeks sama dengan i. Kemudian akan di break. Jika tidak, maka kondisi berikutnya yaitu if ambil biasa indeks i sama dengan 0, maka indeks sama dengan i. Selanjutnya untuk perulangan for berikutnya, integer i sama dengan n, i besar sama dengan indeks, dan i decrement. Temp ambil biasa sama dengan i, ambil biasa indeks i sama dengan ambil biasa indeks i tambah 1, ambil biasa indeks i tambah 1 sama dengan temp. Ambil biasa indeks sama dengan input biasa. Listbox 1 dibersihkan, n bertambah 1, dan untuk menampilkan pada listbox saya menggunakan perulangan for dari i sama dengan 0, i kurang dari n, i increment, listbox 1 item add ambil biasa indeks i, dan x bertambah 1. Dan break untuk menghentikan switch case. Selanjutnya if jika telur biasa lebih dari atau sama dengan 300, maka akan menampilkan pesan bahwa kapasitas rak telah penuh dan button 2 akan dinonaktifkan, button 4 dan 5 akan diaktifkan, dan combo box 1 akan diaktifkan. Untuk button susun pada telur super sama halnya seperti telur biasa, hanya saja perbedaan pada variabelnya. Di sini variabel input super sama dengan nilai yang kita inputkan pada edit 4. If jika input dikurang stok super kurang dari 100, maka menampilkan pesan telur kurang dari 100, fit button akan diaktifkan. Jika tidak, deklarasi CBB2 sebagai variabel untuk indeks dari combo box 2.
Telur super sama dengan input super ditambah telur super. Edit 6 teks telur super akan ditampilkan pada edit 6. Stok sama dengan stok dikurang input super untuk mengupdate berapa nilai stok setelah dikurangi. Dan ditampilkan pada edit 1, yaitu edit 1 teks sama dengan stok. Dan edit 4 set fokus untuk mengarahkan cursor ke edit 4. Dan combo box 2 akan dinonaktifkan. Kita juga menggunakan switch case untuk CBB2, case 0, ambil super, indeks ke Y sama dengan input super. List box 2 kita bersihkan, kita menggunakan perulangan for dari J sama dengan 0 selama J kurang atau sama dengan Y, dan J increment untuk menampilkan ambil super pada list box 2 dengan codingan list box 2 item add ambil super indeks ke J, dan J bertambah 1, kemudian M juga bertambah 1. Kemudian break untuk menghentikan switch case. Case 1 untuk codingan tumpukan, ambil super Y sama dengan input super, list box 2 dibersihkan, perulangan for dari J sama dengan Y selama J besar dari sama dengan 0 dan J berkurang 1. List box 2 item add ambil super J, dan Y bertambah 1 dan M bertambah 1. Kemudian button 4, 5, 6 akan dinonaktifkan. Break untuk menghentikan switch case. Kemudian codingan untuk ascending atau case 2. Integer kita mendeklarasikan variabel lokal berupa index 2 dan temp 2. For integer I sama dengan 0 selama I kurang sama dengan M dan I increment. Jika ambil super indeks KI lebih besar dari input super, maka indeks 2 sama dengan I, dan kita membreak. Jika tidak terpenuhi, maka kondisi berikutnya jika ambil super indeks I lebih sama dengan 0, maka indeks 2 sama dengan I. For integer I sama dengan M selama I besar sama dengan indeks dan I decrement, temp 2 sama dengan ambil super indeks I sama dengan ambil super I tambah 1, dan ambil super indeks I tambah 1 sama dengan temp 2. Kemudian ambil super sama dengan indeks ke sesuai dengan nilai indeks 2 sama dengan input super. Kemudian list box 2 dibersihkan, M bertambah 1. Perulangan for dari I sama dengan 0 selama I kurang dari M dan I increment akan dengan codingan list box 2 item add ambil super indeks I untuk menampilkan array ambil super pada list box 2, dan Y bertambah 1. Dan break untuk menggantikan switch case. Selanjutnya untuk case 3, codingan descending. Perulangan for dari integer I sama dengan 0 selama I kurang dari M dan I increment. Di dalam perulangan for ini kita membuat percabangan if jika ambil super kurang dari input super, maka indeks 2 sama dengan I, dan kita break. Jika tidak terpenuhi, maka kondisi berikutnya jika ambil super sama dengan 0, maka indeks 2 sama dengan I. Kemudian di bawahnya ada perulangan for lagi, integer I sama dengan M, I selama I lebih besar atau sama dengan indeks 2 dan I decrement, temp 2 sama dengan ambil super indeks ke I, ambil super indeks ke I sama dengan ambil super indeks ke I tambah 1, dan ambil super indeks I tambah 1 sama dengan temp 2. Ambil super indeks 2 sama dengan input super, list box 2 kita bersihkan, dan M kita incrementkan. Kemudian untuk menampilkan array ambil super, kita menggunakan perulangan for selama I sama dengan 0, I kurang dari M, I increment. List box 2 items add ambil super indeks I, dan Y akan tambah 1. Kemudian button 4, 5, 6 akan dinonaktifkan. Kemudian break untuk menghentikan switch case. Kemudian di bawah ada percabangan if jika telur super lebih dari 300, maka akan menampilkan pesan bahwa kapasitas rak sudah penuh. Dan button 3 akan dinonaktifkan, button 2 akan dinonaktifkan, button 4 akan diaktifkan, button 5 akan diaktifkan, dan combo box 1 akan diaktifkan. Selanjutnya codingan untuk combo box 1.
combo box 1 ini, jika combo box 1 teksnya sama dengan telur biasa, maka kita akan mengisi nilai harga butir. Variabel harga butir adalah 1.700, harga kilo 2.500, dan total telur 15. Namun jika combo box teksnya adalah telur super, maka variabel harga butir menjadi 2.200, harga kilo menjadi 26.200, dan total telur sama dengan 12. Kemudian di button hitung. Pada button hitung ini, variabel pemesan adalah nama yang kita masukkan pada edit 17. Kemudian kita lakukan percabangan if. Jika combo box 1 teks sama dengan jenis telur, atau akan ditampilkan pesan Anda belum memilih jenis telur. Else if jika pemesan sama dengan kosong, maka menampilkan pesan masukkan nama pemesan. Else jika tidak, butir sama dengan nilai yang kita inputkan pada edit 7, kilo sama dengan yang kita inputkan pada edit 8, total butir sama dengan harga butir dikali dengan butir, dan total kilo sama dengan harga kilo dikali dengan kilo. Total harga sama dengan total butir ditambah dengan total kilo. Dan total semua sama dengan butir ditambah total telur dikali kilo. If jika total semuanya lebih dari 300, maka akan menampilkan pesan bahwa maaf, pesanan melebihi stok dan tidak dapat dilanjutkan. Else if untuk kondisi kedua, jika combo box 1 teksnya telur biasa dan total semua lebih besar dari telur biasa, maka akan menampilkan telur yang tersedia tidak cukup dan button 2 akan diaktifkan. Kondisi yang selanjutnya, jika combo box satunya teksnya sama dengan telur super dan total semua lebih besar dari telur super, maka akan menampilkan pesan telur yang tersedia tidak cukup dan button 3 akan diaktifkan. Else jika tidak, maka edit 9 akan menampilkan variabel butir, edit 10 menampilkan kilo, edit 11 menampilkan total butir, edit 12 menampilkan total kilo, edit 13 menampilkan total semua, dan edit 14 menampilkan total harga, dan button 6 akan diaktifkan. Kemudian untuk button clear, codingan untuk button clear adalah untuk mengosongkan nilai edit 7, membuat nilai edit 7 menjadi 0, edit 8 menjadi 0, membersihkan edit 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Kemudian untuk button proses. Pada button proses ini, input 2 sama dengan string to integer edit 13 text. Nilai yang diinputkan pada edit 13 akan disimpan pada variabel input 2. Kemudian integer cbb1 sebagai deklarasi variabel cbb1 sebagai indeks dari combo box 1. Dengan percabangan switch untuk case 0, telur biasa sama dengan telur biasa dikurang input 2, edit 15 teks telur biasa akan ditampilkan pada edit 5. Combo box 2 akan dinonaktifkan. Kemudian dengan perulangan while, selama input 2 lebih besar dari atau sama dengan ambil biasa indeks 0, maka input 2 sama dengan input 2 dikurang ambil biasa indeks 0. Dan integer i sama dengan 1, listbox items clear while i kurang dari n dan ambil biasa i kurang 1 sama dengan ambil biasa i dan i increment. Dan n berkurang 1, x bertambah x berkurang 1. Tentunya percabangan if, jika input 2 kecil dari ambil biasa indeks 0, maka ambil biasa indeks 0 sama dengan ambil biasa indeks 0 dikurang input 2. Kemudian listbox 1 akan dibersihkan. Kemudian integer i sama dengan 0. While i kurang dari n, listbox 1 item add ambil biasa indeks i untuk menampilkan array ambil biasa pada listbox 1. Dan i bertambah 1. Kemudian break untuk menghentikan percabangan. Case 1 untuk telur super. Telur super sama dengan telur super dikurang input 2. Kemudian edit 6 teks sama dengan telur super akan ditampilkan pada edit 6. Kemudian combo box 2 akan dinonaktifkan.
dengan perulangan while selama input 2 lebih besar atau sama dengan ambil super 0, maka input 2 sama dengan input 2 dikurang ambil super index 0. Kemudian integer i sama dengan 0, listbox 2 items, listbox 2 akan di-clearkan, dan menggunakan perulangan while selama i kurang dari m akan menampilkan codingan di dalam perulangan ambil super indeks i kurang 1 sama dengan ambil super i dan i increment. Kemudian m berkurang 1 dan y berkurang 1. Selanjutnya percabangan if jika input 2 kecil dari ambil super index 0, maka ambil super index 0 sama dengan ambil super index 0 dikurang input 2. Dan listbox 2 akan dibersihkan. Kemudian integer i sama dengan 0 dan perulangan while selama i kurang dari m. Listbox 2 items add ambil super index i dan i bertambah 1 untuk menampilkan array ambil super index i pada listbox 2. Kemudian break untuk menghentikan switch case. Kemudian bit button 7 akan dinonaktifkan. Kemudian kita mendeklarasikan variabel check sama dengan 0 dan temp sama dengan 0. Lakukan perulangan for selama v sama dengan 0, v kurang dari t, dan v bertambah 1. Jika array pelanggan indeks ke v sama dengan pemesan dan status indeks v tidak sama dengan sukses, maka check sama dengan 1 dan temp sama dengan v. Di luar perulangan tersebut, if jika checknya sama dengan 1, nilai check sama dengan 1, maka harga temp sama dengan harga temp ditambah total harga. Dan if combo box, percabangan if jika combo box 1 sama dengan indeks 0, maka beli indeks temp dan 0 sama dengan beli indeks temp 0 total semua ditambah dengan total semua. Kemudian untuk kondisi kedua, jika indeks combo box 1 item indeksnya sama dengan 1, maka beli sama dengan temp 1 sama dengan beli temp 1 ditambah total semua. Kondisi selanjutnya, jika nilai check sama dengan 0, maka pelanggan T sama dengan pemesan. Artinya variabel pemesan akan disimpan ke array pelanggan T dan total harga akan disimpan dalam array harga. Kemudian percabangan if jika combo box 1 indeks 0, item indeks 0, maka beli array ke T 0 sama dengan total semua dan beli T 1 sama dengan 0. Kondisi kedua, jika combo box 1 indeksnya sama dengan 1, maka beli T 1 total semua dan beli T 0 sama dengan 0. Kemudian T bertambah 1. Kemudian listbox 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, dan 8 akan dibersihkan. Kemudian dengan menggunakan perulangan for dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari selama i kurang dari t dan i increment akan menampilkan pada listbox 3 menampilkan urutan nomor, listbox 8 menampilkan nama pelanggan, listbox keempat menampilkan array beli untuk indeks 0, indeks i yang dan 0. Kemudian array listbox 5 akan menampilkan beli i dan indeks 1. Kemudian listbox 6 menampilkan array harga. Kemudian edit 2 teks harga T-1 untuk menampilkan harga dari pemesanan. Itu untuk button proses. Selanjutnya untuk button bayar. Pada button bayar, kita mendeklarasikan variabel bayar sama dengan string to integer edit 5 teks, kemudian integer kembali, deklarasi variabel kembali. If jika bayar lebih kecil dari harga indeks ke T-1, maka akan menampilkan pesan bahwa uang tidak cukup. Else jika tidak, maka kembali sama dengan bayar dikurang harga T1, dan variabel kembali akan ditampilkan pada edit 16 dan menampilkan pesan show message transaksi berhasil. Kemudian akan menampilkan nilai 0 pada edit 7 dan 8 dan membersihkan edit 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan edit 12, 15, 16 akan menampilkan nilai 0.
Kemudian kita akan menyimpan variabel sukses pada status array status ke U dan U bertambah 1. Listbox 7 akan dibersihkan dan akan ditampilkan array status tadi pada listbox 7. Kemudian bit button 6 dan 8 akan diaktifkan. Itulah untuk button bayar. Tentunya kita lihat codingan pada button cari. Kita mendeklarasikan variabel dengan tipe data string, di mana nama variabel tersebut adalah dicari, yang merupakan edit 8 teks. Akan diisi dengan yang kita inputkan pada edit 18. Kemudian kita deklarasikan variabel in ketemu sama dengan 0. Kemudian listbox pada form 3, listbox 1 akan dibersihkan, listbox 2 akan dibersihkan, listbox 3 akan dibersihkan. Kita menggunakan perulangan for jika i sama dengan 0, i kurang dari u, dan i bertambah 1. If jika yang dicari kita inputkan sama sesuai dengan nama pelanggan pada array pelanggan indeks i, maka form 3 pada label 10 akan menampilkan caption berupa pelanggan yang ditemukan. Form 3 listbox 1 akan menampilkan array beli yang indeks i 0. Kemudian listbox 2 untuk menampilkan beli i 1. Dan listbox 2 menampilkan harga dan ketemu bertambah 1. Kemudian jika nilai ketemu sama dengan 0, maka akan menampilkan pesan nama tidak ditemukan dan edit 18 akan dikosongkan. Else, jika tidak, berarti form 3 akan ditampilkan. Kemudian untuk button pendapatan. Pada button pendapatan kita mengubah variabel total menjadi 0. Kemudian urutan for dari i sama dengan 0, i kurang dari u, dan i bertambah 1. Total sama dengan total harga ditambah harga indeks ke i. T biasa sama dengan 0, T super sama dengan 0. Kita menggunakan perulangan for, T biasa sama dengan T biasa ditambah beli indeks i dan 0. Dan T super sama dengan indeks super, T super ditambah beli indeks i 1. Selanjutnya form 2 akan ditampilkan, dan pada label 1 akan ditampilkan caption total. Pada label 2 di form 2, pada label 7 di form 2 akan menampilkan variabel T biasa, dan pada form 2 label 8 akan menampilkan caption T super. Nah, itulah tadi untuk codingan pada form yang pertama. Selanjutnya untuk form kedua, yaitu pada ini codingan pada form kedua hanya berisi codingan untuk application terminated atau menghentikan aplikasi dan menutup aplikasi. Begitu pula pada form ketiga, codingannya hanya berupa form close dan form 1 edit 18 teks untuk membersihkan edit 18 pada form 1 dan application terminate atau menghentikan aplikasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai codingan dari program kedai telur ayam sejahtera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.